Talkshow Sahabat Membine, perempuan punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Sahabat Membine, perempuan punya cerita. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa. Baik, Sahabat Membine, ini merupakan salah satu rangkaian episode yang khusus tentunya, karena kita berada di episode tentang perempuan dalam politik tentunya. Nah, tentunya rangkaian dari talk show pada kesempatan kali ini, kita itu didukung oleh Women Democracy Network dan juga Sekolah Membine. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema. Ya, seperti yang mungkin sahabat Membine lihat ya, di samping saya sudah ada dua sosok perempuan yang nantinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua sosok perempuan ini yang ada di samping saya. Tapi sebelum itu bersama saya Rendika Setiawan, tentunya senang sekali bisa menyapa dan juga hadir di konten terbaru dari Psikolog Membine tentunya. Nah, kita akan masuk mungkin ke pembahasan mengenai tema kemandirian ekonomi perempuan. Jadi kalau bicara soal kemandirian ekonomi perempuan itu tidak lepas dari peran seorang perempuan itu sendiri, baik itu mereka harus bekerja atau punya penghasilan sendiri atau punya usaha sendiri yang tentunya bisa meningkatkan ekonomi perempuan itu sendiri. Nah, kita mau kenalan dulu nih dengan dua, bisa dibilang narasumber ini kayaknya ya. Yang sudah hadir tentunya. Yang pertama saya mau memperkenalkan dulu. Ada Ibu siapa? Ardiana. Ibu Ardiana. Ardiana. Oke, baik. Di sebelahnya ada Ibu siapa lagi? Ibu Nirmala Dewi. Ibu Nirmala Dewi. Wah, oke, terima kasih banyak nih buat Ibu berdua ya sudah hadir tentunya. Nah, Ibu, ini kan sekarang lagi banyak stigma mengenai ekonomi perempuan atau penghasilan seorang perempuan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau coba gali dulu nih background dari Ibu berdua nih, Ibu Ardiana dan juga Ibu Nirmala, ya. Atau saya bisa enaknya panggil siapa ini Ibu? Kalau Ibu yang di tengah saya panggil Ibu siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Wah, agak jauh ya namanya ya. Dari Ibu Ardiana ke Ayu. Ya. Tapi tidak apa-apa. Panggilan karena sayang. ya, panggilan Oke, panggilan sayang dari orang terdekat. Oke, Ibu Ayu dan Ibu Mala. Oh, Ibu Mala. Oke. Kita mau berkenalan dulu nih dengan narasumber kita tentunya. Pertama ke Ibu Ayu dulu nih. Iya. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan sedikit background dan juga aktivitas dari Ibu Ayu selama ini apa nih kalau boleh tahu? Oh ya, makasih Ya. Pak Randy. Alhamdulillah saya aktivitas sehari-hari itu sebagai owner business center HNI Palu 1. Alhamdulillah dipercaya untuk mengelola bisnis oleh suami sehingga bisa beraktivitas di luar sambil menjaga anak di rumah. Kebetulan tokonya di rumah, jadi bisa bisnis, bisa jaga anak. Alhamdulillah, jadi bisa bersinergi antara kerja rumah dengan kerja bisnis di luar. Alhamdulillah punya jaringan di seluruh kabupaten, hampir seluruh kabupaten itu membina sekitar 6 kelompok di WA Group. Alhamdulillah itu terdiri, ada macam-macam lah, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang di dalam grup itu, sehingga kemudian di sisi lain sebagai, kalau di kepartean saya kebetulan sebagai ketua bidang pemberdayaan ekonomi di PKS. Jadi alhamdulillah sejalan dengan bisnis yang saya kelola, kemudian jadi juga di kepartaian itu, seperti itu, Pak. Oke, wah ini berarti dari tema saja ini sudah masuk nih dengan Ibu Ayu atau Ibu Ardiana dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Betul. Nah, kalau yang di sebelahnya lagi nih Ibu
Mala. Ya. Boleh diceritakan sedikit background dan aktivitas saat ini apa nih? Oke, terima kasih Randy. Ya. Saya Nirmala Dewi. Kebetulan juga aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Kemudian di samping itu saya juga seorang businesswoman Ya. sebagai direktur di perusahaan CV Jobbers. Ya. Ya, bergerak dalam bidang pengembangan budidaya jagung. Ya. Pengembangan budidaya jagung, Ya, oke, jadi baik. kami lebih memberdayakan petani untuk bagaimana meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah, kemudian selain itu aktivitas ini kita sudah lakukan sudah lama ya. Dan sebenarnya sebelum saya menjadi dosen, saya lama di program-program pemberdayaan masyarakat, itu pendampingan terhadap masyarakat. Ya. Kaitannya dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan lembaga donor. Nah, itu memang sudah cukup lama saya geluti. Dan itulah sedikit aktivitas yang di samping banyak organisasi-organisasi lain juga yang ikut berkecimpung ya di dalamnya. Kemudian saya juga lagi di partai PDI Perjuangan. Oh, PDI Perjuangan. Dari warna saya sudah lihat sekali. Sudah ditampilkan ya. PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM. Oke. Baik, terima kasih ya buat Ibu Mala dan juga Ibu Ayu tentunya. Nah, ini dari background tentunya sudah sangat cocok sekali dengan tema kita, yaitu kemandirian ekonomi perempuan tentunya. Nah, seperti yang saya bilang tadi nih ya, kita mau coba membahas mengenai kemandirian perempuan secara ekonomi nih, ibu-ibu nih. Nah, banyak nih di luar sana stigma yang bilang katanya kalau perempuan ini hanya bisa di urusan-urusan domestik saja. Misalnya contoh kayak di dapur, sumur, kemudian juga kasur, ya. Yang pada akhirnya stigma ini berkembang sehingga ini membuat kualitas untuk ekonomi perempuan itu dianggap rendah dan bahkan dianggap kurang mampu bisa mencukupi ataupun setara dengan laki-laki. Nah, kalau tanggapan dari Ibu Mala dan juga Ibu Ayu sendiri tentang stigma ini itu seperti apa? Mungkin dari Ibu Ayu dulu nih. Iya. Melihatnya, silakan. Kalau saya stigma tentang perempuan itu kasur, dapur dan sumur itu sebetulnya itu tidak masuk dalam pribadi saya kalau seperti itu ya. Karena sesungguhnya perempuan itu bebas saja, silakan berkiprah di luar. Karena itu memang jangan sampai keterlantaran yang di rumah itu kita tinggalkan dengan terlantarnya tadi. Kemudian ketika kita berada di luar, kita harus memperhatikan siapa yang kita tinggalkan di rumah itu. Sehingga ketika di luar itu kita merasa nyaman, bahwa ketika di luar orang di rumah kita tidak merasa terbengkalai ya. Jadi selesaikan urusan di rumah, kemudian kita tetap berkiprah di luar. Gitu saya. Jadi tidak stigma itu kita tidak masuk dalam secara pribadi. Kalau secara pribadi dari Ibu Ayu berarti apalagi selama ini aktivitas yang dilakukan ada bisnis juga yang diurus. Yang di rumah itu betul-betul sudah diselesaikan ya. Kemudian sebelum kita betul-betul untuk beraktivitas untuk menaikkan bisa dibilang kualitas secara ekonomi di luar untuk perempuan. Nah, kalau dari Ibu Mala sendiri nih, mengenai stigma itu tanggapannya apa nih? Oke. Jadi kalau saya sih sebenarnya melihat begini. Stigma itu sebenarnya sesuatu yang menempel dalam diri seseorang. Nah, sehingga karena perempuan ini identik dengan kegiatan yang domestik dalam rumah, sehingga ya itu tadi identik perempuan itu adalah kasur, sumur dan
apa namanya, dapur. Dapur, ya. Ya. Tapi itu tidak bisa dipungkiri karena persoalan perempuan memang sebagai ibu rumah tangga, apalagi saya sebagai ibu rumah tangga, Iya, betul. kewajiban itu harus saya laksanakan. Tapi bukan berarti mengungkung hak saya sebagai perempuan yang ingin bahwa perempuan juga bisa berbuat loh. Tidak harus perempuan itu hanya ada di rumah kemudian tidak bisa beraktivitas lain kan. Jadi stigma ini ya bukan juga sesuatu yang maksudnya yang apa namanya? Yang tidak baik. Tergantung perspektif kita ya, perspektif kita melihat. Kalau saya tidak melihat bahwa itu adalah sesuatu tantangan, tapi itu adalah suatu peluang bagi saya bahwa ya sekarang saya buktinya bisa beraktivitas, bisa kerja, bisa jadi dosen, bisa jadi bisnis woman, bisa jadi program pemberdayaan di perempuan, bisa organisasi di mana-mana. Apakah itu kemudian saya menghilangkan hak saya sebagai perempuan yang dibilang tadi stigma kasus? Tidak. Saya tetap melaksanakan kewajiban saya walaupun ada hal lain. Kan ini bisa begini misalnya. Kalau di kesempatan kita ini bisa saling toleransi dengan suami. Itu juga penting. Karena kalau stigma ini kita terus tidak rubah, tidak bangun bahwa kemandirian perempuan itu ada, ya ini akan terus menjadi polemik yang menjadi bola salju besar-besar. Ini perempuan dianggap bahwa hanya itu saja pekerjaan yang rutin dilakukan oleh perempuan. Betul. Nah, sebenarnya di sinilah peran kita, bagaimana membagi peran dengan laki-laki. Ya, saya bersyukur karena suami saya memahami konteks saya bahwa saya sudah bekerja dari sejak saya belum kawin. Oh sudah, suami tinggal mengikuti apa yang sekarang ini sudah menjadi aktivitasnya Ibu Mala sendiri ya. Kemudian satu hal lagi, dukungan suami itu penting juga. Jadi menghilangkan stigma ini sebenarnya itu dukungan suami. Sehingga kita tidak selalu dianggap bahwa perempuan itu tidak produktif. Perempuan itu sebenarnya punya kesempatan melakukan apa saja. Ya, walaupun mungkin memang ada koridor-koridor yang sebenarnya harus kita pahami dari sisi kita sebagai istri ya. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu karena kalau stigma ini terus dikumandangkan dan tidak ada orang yang mau merubah stigma ini, kita kembali ke diri kita perempuan sendiri. Apakah kita mau disebut seperti itu saja? Betul. Ya, jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu ya, Ibu Mala ya. Boleh. Perempuan harus punya aktivitas. Perempuan harus mandiri secara ekonomi. Yang penting aktivitasnya jelas ya. Betul-betul. Tidak aktivitasnya kalau ibu-ibu bilang sekarang nongki-nongki, ngerumpi ya. Oke, berarti itu ya pandangan atau tanggapan dari Ibu Ayu dan Ibu Mala sendiri mengenai stigma yang menganggap kalau perempuan itu tidak bisa ya untuk menghasilkan nilai secara ekonomi dan bisa dikatakan lebih rendah ketimbang laki-laki dan urusannya hanya mengerjakan hal-hal yang domestik saja di dapur, di kasur, di sumur juga ya. Padahal sekarang sudah banyak ya perempuan-perempuan tangguh di luar sana yang secara pekerjaan juga sebenarnya bahkan pekerjaan laki-laki itu dikerjakan sama perempuan juga. Nah, ini ada juga nih, selain tadi stigma secara mungkin secara menganggap atau melihat posisi perempuan tidak begitu besar untuk bisa menghasilkan nilai ekonomi ya ketimbang laki-laki. Nah, ada juga stigma lainnya yang seperti ini, ibu-ibu. Mengenai, kalau perempuan ini sudah sudah kerja atau berbisnis, apapun itu, yang bisa menghasilkan secara ekonomi yang mandiri, nanti akan ada lagi stigma baru yaitu keluarganya ditelantarkan. Anaknya bagaimana, begitu. Siapa yang mau urus rumah, gitu. Rumahnya pasti, ya dia banyak uangnya tapi rumahnya pasti berantakan gitu. Nah, kalau dari Ibu berdua nih, dari Ibu Ayu dan juga Ibu Mala sendiri. Ketika posisi perempuan sudah mendapatkan nilai ekonomi yang pantas gitu. Maksud saya yang pantas adalah yang sudah sangat cukup untuk dia dan bisa menghasilkan untuk keluarga juga, bermanfaat untuk keluarganya, baik itu suaminya juga. Tapi ada hal yang terlupakan, begitu.
contoh kayak anaknya kayak tidak diurus, lebih sering dititip sama mertua gitu. Nah, kalau stigma kayak begitu menurut Ibu berdua kira-kira seperti apa? Kalau Ibu Mala dulu nih. Ya, kalau saya sebenarnya sudah membuktikan ya. Buktinya anak saya semua sudah selesai, sudah sarjana. Wah. Kedua-duanya sudah bekerja dan alhamdulillah walaupun saya bekerja, mereka tidak terlantar. Iya. Karena ada pembagian tugas antara saya dan suami. Oh, ada Ya, tugas ya. ada tugas untuk yang sebenarnya termasuk mendidik anak juga. Anak. Tidak bisa itu diserahkan ke perempuan semua. Karena anak-anak membutuhkan dua kasih sayang antara ibu dan bapak. Jadi kalau ini diberatkan ke perempuan, ya berarti ada juga tanggung jawab laki-laki. Laki-laki, betul. Nah, kemudian kalau ini saya pikir kita terhindar lagi dari persoalan bahwa ini kita terlantarkan keluarga. Ya. Kalau saya terlantarkan keluarga berarti anak-anak saya tidak bisa selesai dong. Oke. Nggak bisa sarjana semua. Bahkan ya sudah bekerja dan saya lebih luasa sekarang karena apa? Aktivitas saya makin bertambah setelah mereka sudah bekerja. Jadi suami tidak perlu harus setiap hari melihat wajah istri aja ya. Itu perlu juga dong penyegaran di rumah. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau saya sih melihat ya bagaimana perempuannya kembali lagi ya ke diri masing-masing. Oke, kalau Ibu Ayu sendiri nih melihat atau ketika ada stigma yang seperti itu responnya seperti apa? Ya. Kalau saya pekerjaan yang ini kan maksudnya kalau pekerjaan rumah bisa didelegasikan. Oke. Jadi misalnya mencuci, memasak, itu kan bisa kita delegasikan kepada orang. Kita berbagi tugas. Kemudian masalah anak. Dan ketika anak saya memang suami saya bisa silakan keluar beraktivitas, tapi ketika anak masih kecil, ketika itu anak saya masih umur usia 9 bulan, nah itu harus dibawa kemana-mana karena masih ASI. Syaratnya seperti itu ketika mau ini. Oke, kalau memang seperti itu silakan berkiprah di luar, segala mengelola bisnisnya, tapi ingat anak itu harus cukup 2 tahun untuk bisa kita berikan ASI seperti itu syarat dari suami saya. Jadi ketika saya ya kemana-mana, mau ke Jakarta, mau ke daerah atau ke kabupaten yang lain itu anak saya mesti saya bawa. Iya. Tapi di sisi lain anak yang saya kan punya 4 anak yang masih kecil dan masih butuh dengan orang tuanya. Anak pertama sekarang sudah di pondok ya. Alhamdulillah. Jadi masih 3. Yang satu ini masih kemana-mana saya masih bawa. Masih dibawa kemana-mana. Kalau untuk urusan rumah tangga, kebersihan dan sebagainya, alhamdulillah saya punya ada yang membantu lah maksudnya di situ. Sehingga urusan ke rumah tangga itu tidak lagi menjadi urusan yang mendasar bagi kita di keluarga ya. Tidak jadi problem ya. Semua itu bisa didelegasikan. Gitu. Jadi silakan kita berkiprah di luar, namun yang ditinggalkan ini jangan dibiarkan begitu saja. Terlantar ya. Jadi kita harus memberikan anak-anak nyaman dengan makanannya, kemudian suami juga nyaman dengan kebutuhannya, sehingga kita juga nyaman ketika kita berada di luar. Seperti itu, Pak. Oke. Luar biasa nih jawabannya. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Ada yang paling penting nih yang ingin saya tanyakan ke kedua ibu berdua nih ya, yang juga sudah turut hadir tentunya hari ini. Nah, ini yang pertama adalah bagaimana nih tanggapan dari Ibu Ayu dan juga Ibu Mala sendiri nih tentang terkait tentang isu ekonomi daerah kita saat ini. Ya, secara luas bisa dibilang Sulawesi Tengah lah. Ya. Baik itu melihat dari sisi peran perempuan sendiri, entah itu secara personal maupun kelompok perempuan itu sendiri terhadap pendapatan perekonomian daerah. Oke, kalau dari Ibu Ayu dulu nih, mau jawab silakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu lumayan membaik di tahun 2021. Itu juga di dalam pertumbuhan itu salah satunya ditunjang oleh pengolahan industri pengolahan. Nah, industri pengolahan ini bisa dapat dari pengolahan misalnya UMKM. Nah, UMKM ini yang paling banyak berperan di situ adalah perempuan. Tuh, jadi dari
ini ya pertumbuhannya itu sekitar 10,49% untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Dan ini dikatakan bahwasanya terbaik se-kawasan Sulawesi. Lumayan. Dari 10% itu saya ada, potong dulu nih Bu. Yap. Kalau itu data yang Ibu bisa dapatkan dari mana nih? Itu kebetulan saya dapat dari Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah. Oke. Jadi ini ya datanya seperti itu. Seperti Jadi itu. Oke. kemudian di antara pertumbuhan ekonomi itu yang tadi saya bilang ada UMKM di dalamnya, ada di industri olahan. Nah sekarang kita banyak ya di Sulawesi Tengah, alhamdulillah sudah tumbuh beberapa UMKM, industri olahan rumah tangga, misalnya keripik, UMKM kecil seperti itu. Kemudian ada yang kuliner ya, kemudian ada yang fashion. Nah itu yang 3 itu alhamdulillah sudah bisa kita. Artinya perempuan sudah mulai berdaya secara ekonomi. Tinggal mungkin nanti kedepannya kita akan perbaiki dari sisi mana. Kebetulan juga ini ya, alhamdulillah saya membawahi beberapa ibu-ibu kita dari grup HAIN itu ya. Nah kita itu setiap saat itu ada pelatihan bagaimana mereka mengembangkan bisnisnya dari situ. Jadi itu yang harus kita perhatikan ketika dia misalnya sudah dalam menginikan UMKM itu, menjalankan UMKM usahanya, maka yang perlu kita perhatikan perbaikan kinerja mereka untuk seperti itu. Ya itu aja. Berarti dari Ibu Ayu sendiri melihat untuk isu tentang peran perempuan untuk perekonomian daerah, apalagi di daerah kita Sulawesi Tengah ini ya, berarti sudah sangat cukup bagus sekali ya. Terhitung juga dari tahun 2021 kemarin, apalagi kita bisa dibilang kemarin 2 tahun kemarin ya, itu ada di masa pandemi. Dan tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ayu ya tentang isu tersebut, berarti sangat-sangat isunya bagus sekali gitu ya. Nah kalau Ibu Mala sendiri nih melihat isu tentang apakah kelompok perempuan ataupun perempuan itu sendiri secara personal itu bisa menaikkan pendapatan perekonomian daerah secara langsung maupun tidak langsung, itu seperti apa nih menurut tanggapan dari Ibu Mala? Oke, kalau saya sendiri begini ya, tadi saya sudah apa yang disampaikan Ibu Ardiana betul, bahwa pertumbuhan Sulawesi Tengah di triwulan pertama di tahun 2022 itu di angka 10,94%. Artinya bahwa Sulawesi Tengah ini secara ekonomi dia juga terus tumbuh, ya. Berarti ada potensi di dalamnya, adalah potensi perempuan yang ikut dalam bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah itu bisa meningkat. Tapi saya melihat lebih ke prospektif bahwa ini dari lapangan usaha, di mana kita lihat bahwa Sulawesi Tengah ini punya banyak sekali kekayaan sebenarnya. Kemudian memang yang sedang didorong ini adalah UMKM, terutama kita sebenarnya kemarin saya bersama Kadin Donggala ya, itu melaksanakan digitalisasi UMKM. Kita bekerja sama dengan Bukalapak, dengan kegiatan-kegiatan perempuan. Ini untuk bagaimana perempuan juga bukan hanya pasar lokal, tapi dia bisa pasar dunia. Artinya punya kesempatan UMKM ini untuk bisa menjual hasil produknya itu bukan hanya di lokalan Sulawesi Tengah, tapi bisa juga sampai di dunia. Nah, makanya kita mencoba untuk melatih ya perempuan-perempuan untuk bisa digitalisasi UMKM. Nah, memang di dalam UMKM sendiri ini ada 80% adalah pelaku usahanya adalah perempuan. 80% ini data nasional. Data nasional yang saya ambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, 80% ini adalah potensi bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi itu makin meningkat, tumbuh. Nah, jadi tidak lagi kita terhalang dengan persoalan jarak ya, pasar dan lain sebagainya sudah terbuka. Nah, tinggal sekarang kesiapan perempuan sendiri, mau atau tidak. Gitu kan? Jawabannya Ibu bikin dilema ya buat sahabat Membina yang nonton ini. Berarti secara kesimpulan jawaban dari Ibu Ayu dan juga Ibu Mala ini berarti untuk secara isu sangat bagus sekali dan terjadi peningkatan dan juga
Ini berarti kedepannya perlu ada pemberdayaan yang lebih baik lagi ya di sektor-sektor kelompok perempuan maupun secara personal untuk bisa mengawali atau menjalankan usahanya atau bisnisnya agar bisa berpotensi untuk menjadi pendapatan ekonomi daerah juga. Karena jangan salah nih ya buat sahabat Mombine maupun juga yang nonton mungkin yang cowok-cowok yang laki-laki ya. Jadi perempuan ini sekarang sudah bisa dibilang adalah salah satu potensi pajak daerah juga nih ya karena ada bisnis-bisnis kayak butik, UMKM yang tentunya ada retribusi pajak yang harus dibayar dan itu sudah berpotensi untuk memberikan penghasilan kepada daerah. Nah, pertanyaan yang berikutnya lagi nih buat ibu-ibu sendiri nih. Sebenarnya kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai isu yang secara data sangat bagus peningkatannya. Tentunya pasti punya tantangan-tantangan nih, ya. Nah, kalau menurut Ibu Mala dan juga Ibu Dewi sendiri, apa tantangan bagi perempuan misalnya agar mereka itu bisa berdaya secara ekonomi, ya, dan juga agar misalnya itu bisa menjadi penghasilan dari perempuan itu sendiri bukan hanya secara faktor eksternalnya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi tantangan nih? Kalau menurut dari Ibu Ayu dulu. Kalau saya melihat itu ada ketika kita kecimpung dengan bisnis, tentunya seorang perempuan itu punya tantangan. Jadi kalau dari eksternal itu bisa dari keluarga sendiri sebetulnya, dari pihak eksternal. Jadi bisa jadi suami tidak memberi dukungan kepada istrinya untuk bisa menjalankan bisnisnya. Kemudian bisa dari lingkungan. Karena lingkungan itu sudah mengatakan bahwasanya perempuan itu seharusnya berada di rumah. Kalau sudah yang seperti itu terjadi di lingkungan itu, maka itu merupakan tantangan bagi ibu tadi yang berkiprah di luar, berbisnis di luar. Kemudian secara internal, motivasi seorang ibu itu yang tidak ada. Gitu ya. Ketika dia mau dia tidak termotivasi untuk melakukan bisnis itu sehingga dia saya cukup begini saja saya kan suami zona nyaman suami, ya kan zona nyaman kan dari suami cukup sudah padahal kita banyak kebutuhan itu di luar. Kita mau bersedekah misalnya kan, kemudian kita mau menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Kalau kita cuma berharap dari suami mungkin itu tidak cukup. Nah, makanya kita sebagai seorang perempuan perlu perlu punya pandangan, saya juga bisa turut membantu meskipun sebetulnya ketika mencari nafkah itu bukan kewajiban seorang perempuan, tapi karena yang memberikan yang kewajiban untuk memberikan nafkah atau kebutuhan keluarga itu mencukupi kebutuhan keluarga adalah suami sebetulnya kan. Jadi ketika perempuan berada di luar untuk menjalankan bisnisnya, jadi yang harus diperhatikan bahwasanya dia hanya mendukung keuangan itu ya, ingin membantu suami sehingga ketika butuh sesuatu ada dari pihak istri itu bisa menggenapkan kebutuhan itu kan. Jadi ada kerjasama, ada dari suami, ada dari istri. Jadi seperti itu. Jadi motivasi itu yang tidak ada. Kemudian yang kedua, faktor internal itu minat juga. Nah, yang tadi itu bisa beda ya antara motivasi dan minat itu. Minat ya memang tidak ada. Sudah gitu saja kan. Kemudian selanjutnya yang ini adalah keterampilan. Jadi dia punya niat dan dia punya motivasi, tapi ternyata keterampilan tidak ada. Nah, karena saya mau di sana, tapi bagaimana caranya gitu kan. Jadi 3 itu saya rasa sebagai dari internalnya seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Nah, itu jawaban dari Ibu Ayu nih. Nah, bagaimana kalau kita dengarkan jawaban dari Ibu Mala sendiri nih? Terima kasih. Kalau saya sih melihatnya begini, ada faktor pendidikan juga masuk, kemudian faktor kemampuan diri, keahlian, ya spesifikasi itu juga kadang-kadang lebih dominan dimiliki oleh laki-laki daripada perempuan. Nah, ini tantangan bagi kita, tantangan bagi perempuan bahwa keahlian itu tidak mesti hanya dimiliki oleh laki-laki, tapi perempuan juga punya keahlian. Nah, kalau dari sisi pendidikan memang ya dari data kependidikan bahwa masih banyak perempuan yang tingkat pendidikannya masih rendah. Betul. Nah, ini juga ketika berkompetisi di luaran, maksudnya di dunia usaha, kadang-kadang
ini menjadi satu problem ya. Berarti kalau kita ingin perempuan itu diterima di di dunia usaha, di dunia kerja, ya seharusnya mari tingkatkan pendidikan, kan? Harus ada upaya untuk pendidikan ini tidak semata-mata harus di bangku sekolah aja ya. Ya bisa dalam dunia dalam pendidikan keterampilan misalnya untuk mau jadi ahli. Ya, kalau ahli ini kan tidak mesti hanya dari dunia pendidikan formal, tapi dunia pendidikan non formal itu juga bisa dijadikan satu upaya. Jadi kemudian kepedean ini juga tidak pede, kadang-kadang puas dengan apa yang ada, terus kemudian tidak mau berusaha karena apa? Sudahlah, nanti di luar sana saya tidak bisa diterima. Apakah nanti apa yang saya hasilkan kemudian bisa bisa diterima oleh masyarakat? Itu juga kan kadang-kadang itu faktor kepedean. Padahal ya dia belum mencoba. Itu problem juga kan. Kalau dia sudah mencoba kemudian gagal, itu biasalah dalam dunia bisnis. Dalam bisnis itu kalau 1 kali 2 kali gagal itu biasa. Karena ketika kita kegagalan itu adalah guru atau pengalaman yang paling baik bagi kita. Supaya kalau dengan pengalaman kita sudah tahu kelemahan kita di ini, persoalan yang kita hadapi adalah persoalan ini. Nah jadi ini juga sebenarnya banyak faktor, budaya juga terpengaruh ya Bu. Itu budaya, agama juga kan, karena budaya ada sekelompok perempuan daerah yang memang tidak membolehkan perempuan untuk bekerja, ya itu tidak bisa kita munafikan. Berarti seperti itu ya jawaban dari Ibu Mala sendiri dan juga Ibu Ayu tentunya. Nah, kalau menurut Ibu berdua nih, sebenarnya apa sih yang penting dari kita untuk bisa mendorong kemandirian perempuan secara ekonomi? Dan seharusnya negara itu melakukan apa nih? Atau apa yang harus dilakukan oleh negara untuk bisa menjaga agar bisa majunya nih untuk kemandirian ekonomi perempuan agar nantinya bisa menjadi perempuan yang berdaulat juga nih di negara Indonesia ini. Kalau dari Ibu Mala sendiri dulu nih. Ya, kalau saya lihat sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan oleh negara ya. Hadir bagaimana pemberdayaan perempuan itu juga hadir. Bagaimana program-program perempuan itu juga hadir. Ya antara lain melakukan pelatihan di mana-mana. Kemudian memberikan edukasi kepada perempuan bagaimana bisa berwirausaha, kemudian membuka peluang misalnya ada koperasi, ada kalau kesulitan modal ada bank dan lain sebagainya yang bisa diakses. Itu juga sebenarnya potensi peluang perempuan untuk bisa berpartisipasi atau ikut membangun ekonomi bagi dirinya sendiri dan bagi terutama juga selain dirinya sendiri tentu keluarganya. Karena kita tahu kita selalu lihat kenapa begitu tingginya angka perceraian antara perempuan dan laki-laki ya. Nah, ini disebabkan karena tadi kalau ada rasa ketidakpuasan ketika dia sudah punya penghasilan, ya dia sudah punya dia meninggalkan keluarganya. Atau ya hal lain yang itu kita juga lihat banyak sekali orang-orang yang akhirnya perempuan harus bekerja di luar, padahal di wilayah di daerah sendiri juga bisa kerja sebenarnya kan. Nah, tinggal bagaimana dukungan pemerintah terhadap ini. Nah, dengan bekerja di luar kan banyak eksploitasi tentang perempuan, misalnya pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting karena ketika perempuan bekerja di luar, keluar dari zona rumahnya, itu sebenarnya sudah banyak indikasi di luar sana yang seharusnya ini harusnya menjadi barrier bagi perempuan. Kalau misalnya tanggapan dari Ibu Mala sendiri, mengapa kita sangat penting untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan? Ya, supaya perempuan tidak meninggikan angka perceraian. Ya, karena ketakutan ketika misalnya dia sudah
tidak bekerja, dia cuma mengharapkan penghasilan dari suaminya, bagaimana anak-anaknya? Karena beban yang berat itu ada di perempuan sebenarnya. Beban di perempuan itu ketika perceraian terjadi, maka beban anak itu biasanya lari ke perempuan, bukan lari ke laki-laki. Ini sudah gambaran umum ya, bisa kita lihat. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah ya kita percaya diri dong sebagai perempuan bahwa kita bisa punya penghasilan sendiri. Dengan terbukanya peluang, ada koperasi, ada bank dan lain sebagainya, kita tidak perlu takut untuk mendapatkan modal, misalnya modal usaha, untuk mendapatkan keterampilan usaha. Itu semua sudah dibuka oleh pemerintah saat ini. Cuma mau dan tidak ini kembali ke perempuan sendiri. Dan itu menurut Mbak Mala sendiri, semua akses dan fasilitas sudah diberikan oleh negara untuk mendukung kedaulatan ekonomi kemandirian perempuan ini ya. Nah, kalau dari Ibu Ayu sendiri nih melihat kenapa kita perlu penting mendorong kemandirian perempuan secara ekonomi, dan juga menurut Ibu Ayu secara pribadi seharusnya apa yang dilakukan oleh negara agar bisa memaksimalkan lagi dan juga mendorong ekonomi perempuan ini secara mandiri agar bisa menjadi perempuan yang berdaulat. Ya, kita pahami ya bahwasanya peran perempuan itu ada peran ganda ya. Peran domestik sebagai ibu rumah tangga, kemudian yang kedua itu sebagai peran publik ketika dia berada di luar. Jadi kita harus memahami tugas ini. Jadi jangan sampai, kalau tadi sudah saya mengatakan bahwasanya ketika kita mau perempuan, bukan dia mau kerja itu bukan berarti dia sebagai tulang punggung keluarganya, tapi membantu kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dari keluarga itu sendiri. Sehingga ketika kita butuh, kita kedepannya itu banyak biaya-biaya yang harus kita habiskan. Sementara ketika pemasukan stagnan di situ, maka untuk bisa melakukan sesuatu hal itu agak sulit untuk kita melakukan hal yang seperti itu. Misalnya anak kita mau sekolah tinggi-tinggi kan gitu. Jadi motivasi itu yang harus ada. Saya mau sekolahkan anak saya tinggi-tinggi sehingga saya harus membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga saya. Bagaimana caranya? Ya, mari kita mengelola bisnis secara mandiri kan, seperti itu. Yang jelas kita tidak melupakan tugas utama kita sebagai ibu rumah tangga. Gitu ya. Jadi itu motivasinya itu kalau saya di mitra-mitra saya mengatakan bahwasanya ketika kita gabung di satu bisnis ini misalnya, maka ambil klik apa yang bisa kita ini kan, saya mau punya cita-cita, mau punya rumah gitu kan, mau punya anak sekolah saya supaya tinggi-tinggi. Nah, ketika kita itu berpikir seperti itu, maka kita harus untuk memenuhi ini apa gitu kan. Nah, salah satunya bisa dengan berkiprah bisnis itu, seperti menjalankan bisnis itu gitu. Nah, kemudian untuk ketika kita berada di luar pun juga, maka yang harus diperhatikan adalah kita harus memperhatikan knowledge kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi jangan sampai kita berkiprah kemudian kita begitu-begitu saja, gitu kan. Kita mengelola bisnis juga kita harus paham bagaimana ketika kita berada di startup bisnis itu, kemudian ketika kita mau middle up, ada lagi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi pengetahuan knowledge yang seperti itu yang harus kita pahami sebagai seorang pebisnis, ibu rumah tangga yang berbisnis. Jadi bukan asal-asalan. Akhirnya banyak bisnis baru mulai 1-2 bulan sudah bosan. Kayaknya tidak di sini saya punya dulu kan gitu. Padahal sebetulnya ketika dia tekuni, dia misalnya membuat keripik, buat apa. Ketika dia tekuni itu bisa sampai melebar. Alhamdulillah tadi saya masuk di pasar internasional di grup itu. Alhamdulillah sudah ada beberapa keripik yang sudah kami kirim ke sana ke pasar internasional, dan sekarang sudah berada di Jepang untuk itu ya. Dan insya Allah kedepannya ini akan ada permintaan lagi dari negara-negara lain, dari Sudan, dari Dubai, dari Turki, ya banyak lah. Jadi kita masuk dalam program itu, pasar internasional itu ada beberapa UKM yang ada di situ. Nah, saya di Sulawesi Tengah, kemudian saya mengumpulkan ibu-ibu UMKM yang seperti itu, misalnya yang punya keripik, punya usaha-usaha apa, saya kumpulkan mereka. Sehingga ketika ada permintaan saya, Bu, tolong Bu, fotonya cepat. Ada kebutuhan ini di sini seperti itu. Jadi kita berusaha untuk saling membantu, gitu ya, perempuan itu. Jadi jangan sampai
ketika kita berada di luar mengelola bisnisnya juga asal-asal juga ya gitu. Nah kalau peran dari negara sendiri nih, kalau dari harusnya negara apa yang dilakukan? kalau saya sih ini kan yang pertama, bagaimana negara itu menjamin kenyamanan kerja seorang perempuan. Jadi misalnya kita perempuan kan menyusui, jadi berilah ruang gitu ya, berilah ruang sehingga di kantor-kantor kan jarang ya itunya mau menyusui di mana kita mau pergi kalau bawa gitu. Jadi buat kenyamanan kerja bagi perempuan. Kemudian yang kedua, mengalokasikan modal gitu ya, modalkan kerja bagi orang-orang yang baru memulai bisnisnya. Jadi banyak juga orang yang mau mulai bisnis, saya mulai dari mana begitu kan gitu. Jadi seperti itu, modal saya dua aja, kenyamanan kerja sama perempuan dan modalnya itu, karena kadang banyak orang mau modalnya tidak ada. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu dia tadi jawaban dari Ibu Mala dan juga Ibu Ayu tentunya. Nah, mungkin sebelum kita akan menutup rangkaian dari episode ini atau segmen tema kali ini, mungkin kita mau main satu ini semacam challenge lah, supaya kita bisa tahu nih gimana sih sebenarnya tanggapan dari dua narasumber kita ini mengenai hal yang ketika dilontarkan untuk mereka dan apa alasannya. Nah, kita akan main di segmen setuju tidak setuju. Siap nih ya Ibu Ayu dan juga Ibu Mala ya? Siap. Oke. Ini pertanyaannya kalau benar dapat 2 miliar ya. Makasih. Buat modal. Buat modal, betul. Oke. Nah, kita akan berikan pilihan setuju atau tidak setuju. Nanti kalau misalnya pilihannya apa, nanti bisa dikasih alasannya aja. Oke. Mungkin dari Ibu Ayu dulu nih. Setuju tidak setuju bila pendapatan istri lebih tinggi daripada suami? Setuju. Karena tidak ada yang membatasi ya antara penghasilan suami dan istri itu. Yang ada kan bagaimana ketika yang tadi yang saya dari awal sudah saya bilang bahwasanya ketika kita mau bahwa kita bukan penghasil utama di rumah tangga. Kita bukan pencari nafkah yang utama, tapi kita membantu. Ketika kita diberikan ketika kita diberikan besar penghasilan misalnya daripada suami, maka disyukuri. Nah, lebih banyak lagi yang bisa kita bantu dengan penghasilan yang besar dari kita. Itu saja mungkin. Nah, kalau Ibu Mala nih, setuju atau tidak setuju bila pendapatan istri lebih tinggi daripada suami? Setuju. Oh, setuju juga. Kenapa tuh? Setuju karena pendapatan ini untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi kan? Betul. Ya, seperti itu saja ya. Oke, selanjutnya lagi nih. Sekarang Ibu Mala lagi nih. Setuju tidak setuju bila perempuan juga berhak mengisi sektor ekonomi yang dianggap maskulin, misalnya kerja di bengkel atau di pertambangan? Setuju. Kenapa tuh? Karena kalau saya lihat kalau di luar negeri ya, untuk otomotif itu sudah banyak perempuan loh. Montir ya, betul. Montir. Jadi tidak ada hal yang harus menjadi penghalang ya. Penghalang. Semua bisa saja. Dan setuju ya Ibu Mala ya. Nah, kalau Ibu Ayu sendiri setuju atau tidak setuju? Setuju. Sepanjang perusahaan itu memberikan kenyamanan buat perempuan itu kan, karena memperhatikan kebutuhannya gitu. Jangan sampai ketika dia di situ banyak diinikan sama lawan jenisnya gitu kan, dilecehkan misalnya. Jadi kita harus menjaga seperti itu. Silakan, boleh, asal menjaga bahwa saya ini perempuan gitu kan. Saya ini perempuan. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini terakhir nih. Setuju atau tidak setuju bila seorang pemimpin perempuan harus punya kemandirian ekonomi? Ibu Ayu dulu. Setuju. Karena sebagai pemimpin bagaimana bisa memberikan sesuatu kepada yang dipimpinnya itu kalau dia sendiri terbatas dalam hal ekonomi gitu ya. Karena ketika kita seorang pemimpin tentunya membawai orang-orang itu, saya pasti ada yang tiba-tiba
Bu, saya butuh ini, Bu, ini. Jadi kita butuh memberikan bantuan kepada. Jadi kemandirian ekonomi perlu bagi seorang pemimpin perempuan. Oke. Nah, Ibu Mala nih, setuju atau tidak setuju terhadap opini yang saya lemparkan tadi? Setuju. Karena kenapa? Alasannya? Perempuan juga punya kedaulatan secara ekonomi, ya. Kemudian perempuan tidak bisa dibatasi untuk punya pendapatan. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, itu dia tadi untuk segmen setuju tidak setuju. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kita di sini ya. Oke. Nah, mungkin ini bisa dibilang adalah closing statement dari Ibu Ayu dan juga Ibu Mala sendiri. Tapi sebelum itu saya mau tanyakan dulu satu persatu nih. Apa sih rencana kedepannya dari masing-masing Ibu Ayu, Ibu Mala, baik itu yang berhubungan dengan politik, ya, untuk bisa memajukan ekonomi perempuan secara mandiri nih, ya, baik itu secara personal dan juga mungkin secara kelembagaan politik yang sekarang lagi digeluti oleh Ibu Ayu dan Ibu Mala. Silakan Ibu Ayu dulu. Ya, untuk kelembagaan politik ya, sebagai seorang perempuan tentunya itu sangat dibutuhkan, karena ketika kedepannya itu kita perlu, karena kita tidak tahu ya kebutuhan ke depan itu banyak sekali, sehingga kita juga membutuhkan karena tadi tentang politik ya, ke depannya itu bagaimana ketika misalnya kita punya kesempatan untuk berada di panggung politik misalnya, maka kita harus juga mapan dalam ekonomi itu, sehingga ketika kita mau lakukan sesuatu kita tidak terjebak pada kekurangan itu. Maksudnya kita bisa melakukan secara leluasa karena kebutuhan modal itu misalnya ada kan dalam di kita. Seperti itu ya. Kalau Ibu Mala nih, apa rencana ke depannya secara personal maupun secara lembaga politik yang sekarang lagi digeluti sama Ibu terhadap untuk bisa mendorong kemandirian perempuan secara ekonomi? Kalau untuk ke depan secara politik ya. Kalau secara politiknya kita tahu bahwa perempuan punya kesempatan 30% menjadi anggota DPR. Berarti yang bicara tentang perempuan adalah perempuan juga kan? Betul. Nah, maka kesempatannya harus kita gunakan. Kita ambil panggung untuk, ya sekarang kan kalau kita lihat baru berapa persen ya perempuan yang ada di parlemen. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perempuan ini lambat terdorongnya. Nah, ini tantangan berat bagi perempuan sendiri. Ya, ke depan yang seharusnya perempuan punya kesempatan 30% harus diraih. 30% adalah jatah kita. Betul. Ya. Ini baru 30%, 70% jatah laki-laki, tapi jangan diambil semua oleh laki-laki. Beri dong kesempatan kepada kami sebagai perempuan. Yang 30% itu adalah milik kami. Mari kita, tapi satu hal, perempuan harus pilih perempuan. Sepanjang ini perempuan alergi dengan perempuan, padahal yang memperjuangkan perempuan adalah perempuan juga kan? Ya, kita lihat bagaimana didorongnya undang-undang tentang kekerasan perempuan TPKS ini. Kenapa lama sekali? Sudah berapa periode di DPR tidak? Begitu kita punya kepemimpinan perempuan, ini baru diupayakan untuk bisa terdorong sekarang. Berarti perempuan akan memperhatikan perempuan. Itu saja. Nah, ini terakhir sekali dari Ibu Ayu dan juga Ibu Mala. Mungkin buat yang nonton juga, siapa tahu mungkin bisa diajak tapi menggunakan bahasa dari Ibu Ayu dan juga Ibu Mala sendiri ya. Coba diajak buat teman-teman yang ada di luar sana, sahabat Mombine juga yang nonton ini, yang mungkin bagaimana caranya agar kita bisa selalu mendorong kemandirian perempuan secara ekonomi, agar bisa menjadi perempuan yang berdaya dan juga berdaulat. Ya, ayo dari Ibu Mala dulu nih, silakan diajak dulu nih buat sahabat Mombine. Perempuan yang di luar sana, yang semuanya punya kesempatan untuk berdaulat secara ekonomi. Mari kita mulai dengan motivasi diri. Kita mulai dengan kemauan. Jangan takut untuk berusaha.
karena fasilitas dan sarana itu sudah tersedia. Pemerintah sudah mendukung, kemauan lah yang harusnya sekarang kita tunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi itu penting karena perempuan harus berdaya. Itu satu yang penting bagi saya adalah perempuan harus berdaya. Jadi kata berdaya ini bukan hanya punya pekerjaan, tapi berdaya secara keseluruhan ya, baik secara ekonominya, secara pendidikannya, dan pekerjaannya. Itu saja. Seperti itu. Oke, baik. Silakan Ibu Ayu atau Ibu Ardiana. Ya, sahabat Mombine ya, yang ada di Sulawesi Tengah, alhamdulillah. Mari kita sama-sama berkiprah di luar, berkiprah secara ekonomi, secara apapun itu peran kita di luar. Maka kita harus keluar dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita jangan hanya kita merasa cukup di sini saja saya, tapi banyak yang harus kita lakukan di luar, banyak yang butuh dengan kekuatan kita sebagai seorang perempuan. Maka mari kita sama-sama berkiprah di luar sana dengan tanpa meninggalkan peran kita sebagai ibu rumah tangga, gitu ya. Silakan. Terima kasih. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan dong. Terima kasih banyak sekali lagi buat Ibu Nirmala Dewi ya sudah hadir tentunya di talk show Perempuan dalam Politik yang tentunya didukung oleh Women's Democracy Network pada hari ini dan juga Psikolog Mombine. Dan Ibu Ayu atau Ibu Ardiana ya, terima kasih banyak dari Partai Keadilan Sejahtera dan juga Ibu Mala dari Partai PDI Perjuangan. Semoga untuk urusan-urusan politiknya ke depannya bisa dilancarkan ya, aktivitasnya juga nantinya bisa dipermudah dan pastinya kita tunggu sesuai tadi yang dibilang sama Ibu Mala ya, perempuan harus pilih perempuan. Yeah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak juga buat sahabat Mombine yang sudah menyaksikan konten ini dalam segmen dari Perempuan dalam Politik. Dan tadi kita sudah membahas tentunya tentang tema kemandirian ekonomi perempuan. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa lagi nih nanti di dalam segmen Perempuan dalam Politik di talk show ini? Nantikan saja nanti terus untuk podcast atau talk show dari Psikolog Mombine tentunya. Baik, sampai ketemu lagi di konten dari Sahabat Mombine, Perempuan punya cerita.